Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatuni Dalu Aili dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas B dari Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi sebagai bentuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam MTS MA. Baiklah, saya akan menerangkan tentang manusia sebagai makhluk ahsanut taqwim. Ada yang tahu apa sih ahsanut taqwim itu? Nah, jadi ahsanut taqwim itu berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu ahsanu dan at-taqwim. Nah, arti dari ahsanu atau ahsan itu adalah sebaik-baiknya, lebih baik, ataupun bisa diartikan lebih indah. Nah, sedangkan dengan kata yang kedua, at-taqwim atau takwim, bisa diartikan sebagai sempurna atau bentuk yang sesuai dengan fungsinya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ahsanut taqwim adalah sebaik-baiknya makhluk atau makhluk yang sempurna di mata Allah. Nah, makhluk dimaksud dari yang sempurna di mata Allah itu bukan selalu dari bentuk fisik ya, tapi dari bentuk keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Jadi seperti itu. Nah, dalil yang menjelaskan tentang ahsanut taqwim dijelaskan pada Quran surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat tersebut memiliki dua sifat yang berlawanan pada manusia, yaitu apa sih sifat yang berlawanan, maksudnya itu seperti apa? Yang pertama yaitu ahsanut taqwim sendiri atau sebaik-baiknya atau setinggi-tingginya, yang dimaksudnya terjadi pada manusia yang selalu mengingat dan bertakwa kepada Allah, manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, selalu berada di jalan Allah dan menjauhi semua larangannya. Kemudian yang kedua yaitu serendah-rendahnya atau asfala safilin. Nah, asfala safilin pada manusia ini terjadi ketika ia sudah menyimpang dari fitrah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia lebih memilih hawa nafsunya, meninggalkan ajaran agamanya, tidak mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan kepada Allah. Nah, pada saat itulah posisinya jatuh pada tingkatan yang serendah-rendahnya atau yang disebut asfala safilin. Allah SWT memerintahkan umatnya untuk merenungkan bagaimana penciptaan manusia dengan maksud agar manusia itu dapat mengambil manfaat sebagai bekal kehidupannya. Karena Allah SWT tidak akan menciptakan manusia dengan sia-sia dan akan kembali kepadanya, karena manusia itu diciptakan untuk kembali lagi kepada Allah. Maksudnya kembali lagi kepada Allah adalah meninggal. Nah, dari semua itu, sebelum kita meninggal, kita harus mencari amal perbuatan terlebih dahulu di dunia ini. Karena apa? Ketika kita sudah berada di akhirat, kita tidak akan bisa mencari amal perbuatan atau amal ibadah lagi. Berdasarkan penjelasan, manusia yang tercipta dengan sebaik-baiknya atau ahsanut taqwim, Al-Quran memberikan macam-macam nama pada manusia, yaitu ada 3. Yang ke satu yaitu anak Adam, yang kedua Anas, dan yang ketiga yaitu Qawwamah. Nah, akan saya terangkan satu persatu. Maksud dari anak Adam alaihissalam menunjukkan manusia itu berasal dari satu keturunan Nabi Adam alaihissalam,
serta istri beliau yaitu Ibu Hawa. Di dalam pengertian Adam serta anaknya adalah pengertian manusia yang sudah sempurna dalam bentuk jasmani, ruhani, dan telah menerima taklifi dari Allah SWT. Kemudian nama yang kedua yaitu An-Nas. Kata An-Nas dipakai sebagai sinonim bagi sebutan anak Adam karena panggilan terhadap manusia di dalam surah Makkiyah, hampir keseluruhan surah Makkiyah pada umumnya menggunakan kata ya ayuhan nas atau yang artinya hai segala manusia. Kalimat ini biasanya digunakan untuk mengajak beriman kepada Allah SWT. Kemudian nama yang terakhir atau yang ketiga yaitu qawamah. Kata takwim merupakan bentuk masdar dari kata kerja qawama yang berarti menghilangkan bengkokan atau menyelaraskan, membudayakan dan memberi nilai ar-rawib yang mengartikan kata tersebut dengan kata tasdif dalam pengertian membudayakan, mengatakan bahwa ungkapan ini merupakan kekhususan manusia dari hewan-hewan yang meliputi kemampuan akal, pemahaman, dan bentuk tegak lurus. Kemudian keutamaan manusia yang diajarkan dalam Quran Surah At-Tin ayat 4. Jika malaikat diciptakan oleh Allah dengan dibekali akal tanpa nafsu, sementara binatang diciptakan oleh Allah dengan disertai nafsu tapi tanpa memiliki akal. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah dengan bekal yang komplit, yaitu memiliki akal dan nafsu. Nah, dari situ untuk membimbing akal dan nafsu yang dimiliki manusia, Allah menurunkan wahyu berupa kitab Al-Quran. Kembali kepada penjelasan di atas, bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Nah, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa makna fi ahsani taqwim adalah sebaik-baiknya rupa, sebagus-bagusnya bentuk, sempurna anggota tubuh dengan susunan yang rapi dan seimbang, ditambah lagi dengan ilmu pemikiran atau kalam atau komunikasi, kemudian kepemimpinan, kebijaksanaan atau hikmah. Semakin menegaskan bahwa manusia layak menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Nah, dari keterangan ini menjelaskan bahwa makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah itu bernama manusia. Segala potensi, keistimewaan, kemuliaan yang ada pada diri dan selalu melingkupi manusia. Kemuliaan tersebut akan terus ada dan menyertai manusia jika manusia tersebut mempertahankan dan menjaganya melalui aktivitas mulia berupa meningkatkan kualitas hubungan kepada Allah, maksudnya itu beribadah kepada Allah, hablum minallah, dan hubungan kepada manusia atau hablum minan nas. Atau dengan kata lain, kemuliaan manusia akan terjaga dengan baik jika ibadah ritual dan ibadah sosial terjalin erat satu sama lain, tidak hanya seimbang. Bisa dikatakan karena terlalu hablum minallah juga tidak baik, terlalu hablum minanas juga tidak baik. Jadi kita harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minanas. Kemudian hubungan ahsanut taqwim dengan dunia pendidikan. Dikatakan seperti itu karena manusia diciptakan memiliki akal pikiran yang digunakan untuk berpikir dan untuk mencari ilmu. Nah, secara khusus berkaitan dengan konsep ahsanut taqwim yang bermakna sebaik-baiknya bentuk lahir dan batin, maka pendidikan Islam harus diorientasikan pada dua hal tersebut. Pendidikan Islam harus berorientasi pada upaya pemeliharaannya sebaik-baiknya bentuk manusia dan terus mengembangkan peningkatan potensi dan kemampuan yang dimiliki manusia. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena apa? Karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap
perkembangan aspek kepribadian manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Pada pengertian lain, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar mengarahkan perkembangan manusia yang bertujuan untuk mendewasakan manusia agar mereka itu mampu menolong dirinya sendiri. Manusia juga sangat memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Jika manusia tidak memiliki kehidupan, hidupnya pasti akan hancur. Karena apa? Peran pendidikan sendiri itu sangatlah penting. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.